Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yasurruni an aqula lakum ahlan wa sahlan fi hadzal liqa' al-mubarak. Saya ucapkan dengan senang hati selamat datang kepada antum semua pada pertemuan ini. Fahadal liqa' yu'tabar al-liqa' al-awwal. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kita. Wa khassatan fi ulumil Qur'an, khususnya pada materi ulumul Qur'an. Ilman bi anna ar-rihlah fi ulumil Qur'an fi hadzal fasl insyaallah satakunu ma'i. Dan perjalanan mempelajari ulumul Quran insyaallah pada semester ini akan berlangsung bersama kami, bersama saya. Wa'arifukum nafsi, saya perkenalkan diri saya. Ismi Tatuazoni, ana qadimun min Bengkulu. Nama saya Tatuazoni, asal saya dari Bengkulu. Wa askunul an fi Kelapa Gunung. Saya tinggal pada saat ini di Desa Kelapa Gunung. Fa insyaallah fi hadhihi al-munasabah, insyaallah pada kesempatan ini saufa natahaddas an nash'ati ulumil Quran. Kita akan berbicara tentang perkembangan ilmu Al-Quran. Walakin, akan tetapi, qabla an natahaddas an nash'ati, sebelum kita bicara tentang perkembangannya dari masa ke masa, famin al-afdal an na'rif awalan mal murad bi ulumil Quran. Lebih baik ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari ulumul Quran. Fa ulumul Quran yatakawwanu min kalimatain. Perlu diketahui bahwa ilmu Quran itu terdiri dari dua kata. Al-kalimah al-ula ilmun. Kalimat pertama adalah ilm. Ulumul Quran berarti ulum jamak dari ilm. Al-kalimah at-thaniyah, kalimat kedua adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Fa idza aradna an na'rif ma'na hadha al-mustalah fa 'alaina an natahaddath an kulli kalimatain min haythu al-lughah. Kalau kita ingin mengetahui makna dari mustalah ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu setiap kata yang tersusun, yang menyusun istilah ini, kata demi kata. Fa nabda bi kalimati al-ula. Kita mulai dengan kalimat yang pertama, ala wahia al-ulum, yaitu ulum. Ulumun jam'u ilmin. Ulum itu jamak dari ilm. Wa huwa ma'rifah, ay al-fahm, ilmu pengetahuan atau pemahaman. Wa amma al-Quran, adapun Al-Quran, huwa kalamullahi al-munazzal ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi al-manqulu ilayna bit-tawaturi wal maktub fil masahif. Adapun Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah, dan dia terkumpul di dalam sebuah mushaf. Itulah definisinya secara terminologi adalah
Majmu'atul mabahis al-mutarabitah bil Qur'anil Karim. Min haitsu nuzuluhu wa tartibuhu wa jam'uhu wa kitabatuhu wa qira'atuhu wa tafsiruhu wa i'jazuhu wa nasikhuhu wa mansukhuhu wa daf'u syubhati anhu. Di definisi ulumul Quran secara terminologi adalah majmu'atul mabahis al-mutarabitah bil Quran al-Karim. Kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Min haitsu nuzuluhu, ditilik dari turunnya Al-Quran, wa tartibuhu, penyusunannya, wa jam'uhu, pengkodifikasiannya, wa kitabatuhu, dan penulisannya, wa qira'atuhu, qiraatnya, wa tafsiruhu, juga tafsirnya, wa i'jazuhu, kemu'jizatannya, wa nasikhuhu wa mansukhuhu, nasikh dan mansukhnya, wa daf'u syubhah anhu, dan membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengan Al-Quran. Inilah definisi, wa hadha huwa makna mustalah ulumil Quran fil istilah. Ini definisi ulumul Quran secara terminologi. Diulang, majmu'atul mabahith al-mutarabitah bil Qur'anil Karim min haitsu nuzuluhu wa tartibuhu wa jam'uhu wa kitabatuhu wa qira'atuhu wa tafsiruhu wa i'jazuhu wa nasikhuhu wa mansukhuhu wa daf'u syubhati anhu. Berikutnya adalah apa tema atau objek utama dari ilmu tafsir atau ilmu Quran ini. Wa mawdu'atuha ayatun wa suwarul Qur'anil Karim. Jadi objek utama pembahasan dari ulumul Quran adalah ayat-ayat dan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Hunaka soal, ada pertanyaan. Hukumnya mempelajari ilmu Al-Quran? Hukumnya adalah min furudil kifayat. Min furudil kifayat, fardu kifayah. Ma mana fardul kifayah? Idza qama ahadun minal muslimin bihi saqata 'anil baqin. Jika ada satu di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu ini, maka hilanglah atau dihapuskan dosa bagi yang lainnya, atau yang lainnya tidak memiliki kewajiban. Fala budda min wujudi man yu'allimuhu fil ummah. Harus ada orang yang mengajarkannya. Illam yujad ahadun minal muslimin fa'atimul jami'. Maka kalau tidak ada yang melakukan atimal jami', maka semuanya berdosa. Inilah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ya. Jadi fardu kifayah itu adalah kalau ada salah seorang dari kaum muslimin yang melakukannya, maka hilanglah kewajiban bagi yang lain, atau yang lain tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau seandainya semua kaum muslimin, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang mempelajari ilmu ini dan mengajarkannya, maka seluruh kaum muslimin akan mendapat hukuman berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Wa masadiruha. Jadi masadir al-ulum al-mutarabitah bil Quran tadi
Jadi sumber, ya, asas atau dasar dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran tadi, yang pertama an-nusus asy-syar'iyyah minal kitab wa sunnah wa kalamis sahabah wa tabi'in. Jadi nas atau tek-tek syar'i yang bersumber dari Alkitab, sunnah, dan kalam sahabat, ya, dan tabi'in. Yang sumber kedua adalah al-masdar ats-tsani al-lughah al-arabiyyah. Sumber yang kedua adalah bahasa Arab. Falima takunu al-lughah al-arabiyyah masdaran ats-tsani al-masdar ats-tsani lihadhihi al-ulum. Kenapa Al-Quran, bahasa Arab ini menjadi sumber yang kedua dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini? Fasabab fi dzalik, adapun penyebabnya adalah fa innal Qur'an nazala biha, karena Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu apa namanya pentingnya, apa kemuliaan ilmu ini? Ma syarafuha, apa kemuliaannya bagi yang mempelajari ilmu ini? Ilman bi anna ulum al-Qur'an min asyrafil ulum. Ketahuilah bahwasanya ilmu Al-Qur'an ini merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa? Li'annaha murtabitun bi ayatin wa suwaril Qur'anil Karim. Karena dia berkaitan langsung dengan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Lalu apa faedahnya? Man faedah min ta'allum ulumil Quran? Apa manfaat atau faedah yang dapat kita ambil dari mempelajari ilmu Al-Quran ini, ulumul Quran ini? Pertama, ma'rifatu suratin mutakamilatin 'anil Qur'anil Karim min haitsu nuzuluhu wa tafsiruhu wa jam'uhu wa kitabatuhu, wa indama taktamilu indana hadhihi surah nazdadu ta'dhiman lil Qur'an wa fahman lahu wa i'tisaman bihi. Faedah yang pertama adalah mengetahui surat, gambaran secara utuh tentang Al-Quran, baik ditilik dari turunnya Al-Quran, penafsirannya, pengumpulan atau kodifikasinya, penulisannya. Ketika gambaran ini kita dapati secara utuh, maka nazdadu ta'ziman lil Quran, maka kita semakin mengagungkan Al-Quran. Ya. Kemudian bertambah juga pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kalau sudah pemahaman kita bertambah, maka kita akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Itu faedah yang pertama. Ahya al-faedah al-ula. Wal faedah al-thani, fahmu tafsiril Qur'anil Karim, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penafsiran Al-Quran Al-Karim. Fahuwa asasu tadabburil Qur'anil Karim wal amal bi ahkamihi. Karena dia dasar untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan hukum-hukum yang dikandungnya. Wa takhalluqu bi akhlaqih. Ya, dia dasar juga dasar-dasar akhlak, dasar-dasar adab. Tahqiqan li salihil fardi, ya, untuk mencapai kemaslahatan baik secara personal, secara pribadi, wa islahil mujtama, dan mencapai kesolehan secara sosial. Wa ammal faidah ats-tsalisah, ya, faedah yang ketiga adalah istinbatul ahkam syar'iyyah minal ayatil qur'aniyah. Ya, menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari ayat-ayat Al-Quran. Wal faedatur rabi'ah, dan faedah yang keempat adalah ma'rifatut tadarruji fit tasyri'. Kita dapat mengetahui at-tadarruj fit tasyri'. Tadarruj itu adalah
tahapan dalam pemberlakuan hukum Islam. Wastish'ari rahmatillahi ta'ala biibadihi fi mura'ati ahwalihim. Kita dapat merasakan begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana Allah memelihara kondisi-kondisi, memperhatikan kondisi mereka. Walam yashqa alaihim, kemudian Allah tidak mempersulit mereka. Walam yukallifuhum bima la yutiqun, dan Allah tidak membebani mereka terhadap sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Yang kelima, at-tamyiz bainal marahil da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam mundu bidayatiha hatta takwinid dawlatil islamiyyah wa ma yata'allaqu bi kulli marhalatin min ahkam wa adab. Untuk membedakan antara tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW mulai dari awal sampailah terbentuknya ad-daulah al-islamiyah, dan semua yang berkaitan tentang tahapan-tahapan hukum dan tahapan-tahapan adab. Yang keenam, ar-raddu 'ala syubhatil batilah, untuk menolak atau membantah syubhat yang batil. Allati ataraha al-karihuna wal jahiluna wal haqiduna haula al-Qur'anil Karim. Yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Al-Qur'an, orang-orang yang jahil dan orang-orang yang dendam terhadap Al-Qur'an, orang-orang yang membenci Al-Qur'an. Yang ketujuh, at-ta'arruf ala madal juhdil kabir alladhi badalahu ulama li khidmatil Qur'anil Karim, untuk mengetahui begitu besarnya kesungguhan para ulama yang mereka korbankan untuk Al-Qur'an Al-Karim ini. Inilah di antara faedah-faedah yang dapat kita ambil atau kita simpulkan dari belajar ulumul Quran. Dengan demikian maka berakhirlah materi tentang seputar ulumul Quran. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.